Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri memberikan arahan kepada kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, saat kegiatan buka bersama kader dan anak yatim di salah satu hotel di Medan. Dalam sambutannya, Rapidin menjelaskan hubungan antara Ketua Umum Partai berlambang banteng ini, Megawati Soekarno Putri, dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, masih baik-baik saja. Namun sesuai arahan Ketua Umum PDIP, kader Partai Banteng ini diminta tetap melakukan pengawasan kinerja pemerintah saat ini. Yang menarik, saat menyampaikan sambutan, Rapidin menyiratkan dukungan Megawati hanya tertuju untuk Presiden Prabowo, tanpa menyebutkan nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Lantas, benarkah hubungan PDIP dan anak pertama Jokowi tersebut masih tak sejalan? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yausar, TV One mengabarkan. Kalau saya sih yes. Kalau saya sih no ya. Karena begini, kita nggak bisa dikotomikan bahwa pemerintah ini adalah pemerintahnya Pak Prabowo semata. Betul. Ya kan? Karena kan di surat suara itu kan Pak Prabowo nggak sendiri. Betul, ada wakilnya. Iya, tapi kenapa nggak disebut lah? Kan kenapa tidak? Bahkan kalimat itu saya sengaja tidak menyebut begitu dari pernyataan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. Meneruskan arahan dari Ketua Umum kan betul. Gitu. Oke, kita langsung bahas saja pagi ini di studio. Alhamdulillah sudah hadir. Ada Mas Seno. Apa kabar? Baik. Kaget ya Mas Seno ini kan. Kira-kira announcement apa nih tadi? Pagi Mas. Pagi Mas Seno, Aryo Bagiskoro. Terima kasih sudah hadir di studio. Thank you. Dan ini saya agak sedikit kecewa sebetulnya. Kenapa? Harusnya datang? Karena Immanuel Ebenezer tuh semalam bilang katanya bersedia hadir di studio. Tapi pagi ini mungkin di tengah kesibukan sebagai wakil menteri ya. Betul. Ya. Selamat pagi Immanuel Ebenezer. Pagi Pak Wamen. Selamat pagi. Ayo, halo. sekarang Anda harus mengatakan sesuatu dulu sama Seno. Seno ini udah hadir loh di studio nih. Ya Mas Seno, Siap, Dinda, Pak Wamen. maaf nggak bisa hadir. Aman Pak Wamen, lanjut. Ini bentuk dukungan terhadap pemerintah loh sebetulnya. Iya kan? Betul. Oke, Bang Henry Satrio yang minta disapa Hensa saat ini. Selamat pagi. Nah ini dukun politik kita pagi Ini hari. dukun politik kita pagi. Betul. Pagi Bang. Bang Billy, Tiara. Saya ikut arahan Bang Wamen ini. Jadi lewat Zoom aja Sat, katanya. Oke. Oh, jadi ada arahan tertentu ya Ada arahan tertentu. dari Oke. Ini Bang Wamen. Wamen, Saya langsung kan ke kita Mas- sebagai tenaga kerja ya, ikutin lah arahan Bang Wamen. Gimana, Bang Wamen. Oh iya. Ya karena kita semua pekerja pada pagi hari ini. Oke, saya ingin langsung ke Mas Eno. Mas Eno, begitulah, kira-kira. ini seorang Rapidin Simbolon yang salah menafsirkan arahan ketumkah atau memang ketupek sebagaimana arahan ketum Megawati Soekarno Putri disampaikan lagi ke awak media gitu. Ya oke, terima kasih Mas. Jadi gini, prinsipnya sedari awal pemerintahan Pak Prabowo itu dilantik, itu PDI Perjuangan sikapnya tidak berubah dan konsisten. Bahwa kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana hubungan baik Bu Mega dan Pak Prabowo itu sudah terjalin terlalu lama. Banget. Gitu, sangat lama gitu. Dan itu banyak sekali peristiwa bersejarah, secara historis. Up and down lah ya. Ideologis up and down-nya itu ada gitu ya. Tapi secara personal sebenarnya there's nothing personal. Dan itu Bu Mega sangat menghormati Pak Prabowo dalam dinamika itu. Maka hubungannya tentu sangat istimewa. Apalagi Pak Prabowo punya komitmen yang sangat serius tentang pelurusan sejarah Bung Karno pasca keputusan MPR tuh yang meluruskan sejarah tentang TAP MPR yang terkait dengan nama Dan baik di bawah Bung Pak Karno. Prabowo ya. Dan di Pak Prabowo lalu punya komitmen untuk meneruskan dan menindaklanjuti itu dengan sangat serius. Nah, oleh karena itu saya rasa hubungan yang panjang itu terlalu berharga untuk kemudian dikorbankan begitu saja hanya karena dinamika politik elektoral. Maka Bu Mega sangat menghormati Pak Prabowo. Begitu pula sebaliknya kami merasa. Nah, jadi dukungan itu tidak berubah. Oke, dukungan kepada Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Tapi sengaja tidak menyebutkan wapresnya itu? Bang Rapidin Simbolon yang ngomong itu masalahnya gitu. Ya. Saya tidak menyebutkan
wakilnya loh. Iya, nah dalam statement itu kalau kita mau mencermati dengan hati-hati, sebetulnya kan pertama tidak boleh dilepaskan dari konteks. Bagaimana pada waktu statement itu keluar, Pak Rapidin sedang memimpin acara buka bersama di Sumatera Utara sebagai Ketua DPD Partai di Sumut. Dan itu artinya disampaikan dalam suasana arahan kepada kader. Itu dan tamu-tamu undangan yang hadir di sana. Nah, bahwa Bu Mega menyatakan bahwa dukungannya itu cenderung adalah mendukung pemerintahan Pak Prabowo sesuai porsi, tetapi kemudian kita bisa menangkap suasana batin kader partai itu ya kurang lebih apa yang disampaikan oleh Pak Rapidin. Nah, soal sikap resmi partai tentu tidak bisa sekarang, harus menunggu dulu ada aturan mainnya di dalam kongres partai nanti. Itu Mas. Oke, berarti di kongres nanti bisa berubah gitu ya? Enggak, artinya yang definitif, yang legal formal, itu memang secara ADART partai harus dirumuskan di dalam kongres. Tetapi Bu Mega sudah memberikan suatu sikap kepada kami bahwa Pak Prabowo ini adalah sahabat lama loh. Ini orang yang harus dihormati. Dan hari ini beliau dilantik sebagai presiden, bertugas sebagai presiden. Nah, bahwa kemudian ada suasana kebatinan kader. Oke Bu, kalau Pak Prabowo tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau ini bicara tentang mantan kader gitu, itu kan akan menjadi lucu malah kalau kita pura-pura tidak ada apa-apa. Ya itu Mas, situasinya seperti itu. Oke, saya ke Immanuel Ebenezer ya, Betul. Ya. Nah, ini Anda yang bekerja di pemerintahan Prabowo Gibran. Anda tersinggung nggak kalau misalnya ini hanya dilokalisir ke pemerintahan Prabowo saja? Gak apa-apa lah, yang penting gini, yang penting Bu Mega dan Pak Prabowo akur lah. Kemudian tidak akur dengan Mas Gibran, anggap aja anak dan orang tua lagi ambak-ambekan. Gitu lah, gak usah ribet-ribet analisanya, jangan terlalu jauh-jauh sekali. Ya gimana pun kan tadi disampaikan adik saya bahwa ya lihat konteksnya gitu. Nah kemudian saya memahaminya ya ini anak dan orang tua lah, biarin aja lagi ambak-ambekan. Suatu saat juga nanti berbaikan. So Mas Gibran juga kan mantan kader, apalagi bilang mantan. Karena mantan itu memang selalu tidak menyenangkan dimanapun ya. Gitu. Oke, tapi Bang Eben, kalau saya boleh mungkin menambahkan lah begitu ya. Kan keberhasilan pemerintah Prabowo kan tidak terlepas ya Bang Eben ya dari ya peran dan fungsi juga wakil presiden. Kita lihatlah misalnya seorang Gibran belusukan ke banjir ya, lalu belusukan ngecek tabung gas LPG, lalu BBM, ya banyak nih yang dilakukan nih begitu. Menurut Anda terlalu sempit nggak sih kalau kita berpikir ini orang udah bekerja loh, udah berkeringat loh gitu? Ya nggak apa-apa kan, yang gini, yang nilai kerjanya Mas Gibran itu wapres kan rakyat, nggak bisa dengan dari sudut pandang yang sangat subjektif secara politik. Nah, tapi saya tetap memahami kebatinannya Bu Mega lah ya. Karena siapapun pemimpin pasti ketika ada kadernya yang pernah dididik kemudian pergi dan gimana pasti artinya terluka tuh, pasti nggak mungkin tidak. Karena Bu Mega kan sebagai pemimpin ideologi, pimpinan partai besar, ya pasti ada kecewanya lah. Saya sih memahami ya nuansa kebatinan Bu Mega seperti apa. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah pernyataan Bu Mega, pemerintahan ini harus didukung. Nah ini kan kalau pemerintahan harus didukung kan melekat dengan wapres-wapres ya, kan nggak bisa dipisah. Karena jabatan wapres itu jabatan yang melekat, gitu. Kemudian ya tidak disebut namanya wapres, pada umumnya juga ketika pemerintahan Pak Jokowi jarang kan disebut nama Pak Marufnya wakilnya. Jadi menurut saya sih hal biasa itu. Pasti bilang presidennya siapa, pemerintahannya siapa. Pemerintahnya Pak Jokowi, nggak pernah dibilang pemerintahnya Jokowi Maruf, jarang gitu. Pemerintahan Pak SBY juga selalu dibilang nggak pernah wakilnya disebut, pasti pemerintahnya Pak SBY gitu kan. Di situ ada Pak Budiono-nya, ya itu biasa sih kalau nggak disebut. Saya rasa tidak ada niat apapun yang disampaikan Bu Mega, apalagi konteksnya ingin mengeskalasi, kesannya ada sebuah konflik gitu antara pemerintahan Pak Prabowo dan Bu Mega gitu, karena ada ganjalan anaknya Pak Jokowi di situ. Enggak, saya melihatnya pada sudut pandang yang positif ya, kita tidak mau terlalu jauh ke sana. Baik, saya kembali lagi ke Mas Eno kalau gitu. Mengutip pernyataannya Immanuel Ebenezer, mungkin ada luka
Nah kalau bicara soal luka, Mas Eno kan pernah luka ya Mas ya. Itu kan kalau misalnya dibasuh sama betadin lah begitu ya atau alkohol, 2-3 hari sembuh. Ya, ya Pak Wamen tadi sikapnya wise sekali. Jadi Oh, kita, itu karena didukung oleh PDI Perjuangan. mungkin karena ini bulan yang baik gitu ya, Oh, iya. kita semuanya jadi ya betul-betul menjaga situasi dan agar sesuai dengan kaidah berpuasa. Tapi memang pada prinsipnya adalah kita dari awal dengan Pak Prabowo tidak pernah merasa ada persoalan yang mendasar, yang substantif, tidak ada. Tetapi bahwa ada fakta-fakta peristiwa sejarah yang terjadi. Misalnya bahwa Mas Gibran dulu pernah di PDI Perjuangan, bahwa Mas Gibran pernah di sekolah partai kami, bahwa Mas Gibran maju di Solo dengan PDI Perjuangan. Direstui oleh partai. Lalu maju di Pilpres tidak dengan PDI Perjuangan. Dan kemudian ada peristiwa demi peristiwa yang itu menyebabkan ada sanksi organisasi berupa pemecatan. Itu adalah rangkaian peristiwa yang tidak boleh dinihilkan juga. Dan oleh karena itu akan menjadi lucu kalau kami sebagai partai, itu kader-kader partai maupun secara institusi, kemudian langsung merasa tidak ada apa-apa begitu saja. Malah itu harusnya dipertanyakan kalau kemudian kami menganggap semuanya hanya berlalu begitu saja tanpa ada kemudian suatu kejelasan fungsi komunikasi tentang apa yang sebetulnya terjadi. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya secara prinsip tidak ingin dianggap tidak bisa move on gitu ya dari situasi itu. Tetapi itulah kenapa kami mengatakan bahwa kami ingin melihat Pak Prabowo bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Kami ingin melihat Pak Prabowo bisa menjalankan komitmen-komitmennya dengan sangat baik, tanpa kemudian harus kami memasukkan unsur-unsur personal kami persoalan Pilpres kemarin. Tetapi pada dasarnya bahwa ada persoalan di situ dengan figur-figur dalam itu kan hal yang biasa. Nggak bisa dipaksa harus cocok dengan A, harus nggak cocok dengan B. Itu kan sesuatu yang berjalan karena dinamika dan dialektika sejarah. Berarti lukanya cukup dalam ini kayaknya nih. Biasa saja. Biasa Kalau lukanya saja. dalam, kami nggak mungkin kemudian mengharapkan Pak Prabowo bisa menjalankan roda pemerintah dengan baik. Oke. Iya kan, buktinya sekarang di DPR, kami juga misalnya sekarang sebagai partai kita Baik. bukan partai pemenang Pilpres, Baik. tapi Tetap di dalam mendukung ya. pileg kita dukung dengan cara menjalankan check and balance dengan Oke, baik. Itu. saya ke Bang Hensah, dukun politik kita pada pagi hari ini. Bang Hensah, ini kalau kata Bang Immanuel, ini biasalah pertengkaran ibu dan anak nanti berantem. Kalau kata Bang Seno sendiri, ini sebetulnya ya luka, ada luka lah ya, suasana kebatinan yang ya mungkin nanti move on ya Bang? Iya, udah move on. Udah move on. Gimana Move on. Bang? Ya kalau menurut saya ini sebuah hal yang tidak biasa ya. Kayak misalnya pagi ini Rifi, saya sudah berniat hadir ke studio, berangkat on time, tapi rupanya di perjalanan ada beberapa insiden-insiden kecil yang kemudian menghambat lalu lintas sehingga menjadi terlambat. Nggak perlu disclaimer seperti kayak gini, nggak perlu. Bukan, ini ceritanya sama dengan perjalanan politiknya antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi artinya memang diniatkan baik-baik saja, tapi kemudian ada beberapa insiden terjadi sehingga seperti ini gitu. Nah, khusus untuk tentang Mas Gibran kan sebetulnya dimaklumi oleh mungkin banyak rakyat Indonesia bahwa kehadiran Mas Gibran di samping Pak Prabowo adalah karena Pak Jokowi gitu. Dan kemudian memang di beberapa scenes atau di beberapa kejadian yang menyebar di media sosial terlihat sekali sikap-sikap Pak Prabowo terhadap Mas Gibran. Nah, kemudian yang kedua, betul apa yang dikatakan Bang Noel dan Mas Seno tadi bahwa memang seharusnya hubungannya baik-baik saja dan kemudian sejarah memang hanya mencatat prestasi atau kegagalan presiden. Jarang sekali, bahkan tidak pernah ada sejarah mencatat keberhasilan atau kegagalan wakil presiden. Jadi kalau kemudian yang disebut hanya presidennya, itu lumrah dan biasa, gitu ya. Kecuali dalam pertemuan itu Bang Rapidin langsung state clearly bahwa kita tidak mendukung Mas Gibran. Kan ini tidak disampaikan ya. Dia hanya menyampaikan Prabowo Subianto. Jadi ini hal yang biasa. Tapi gini, Arifin, ini memang harus diselesaikan ini. Konflik, kalau menurut saya konflik internal antara keluarga Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Saya yakin caranya lebih dipahami oleh PDI Perjuangan gitu ya, apalagi Ibu Mega kan tempatnya adalah sebagai orang
Ketua. Oke, Bang Hensa, kita lanjutkan ya nanti ya.